Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan ini kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, dengan mengefisienkan waktu, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan makalah kami yang berjudul Hakikat Pembelajaran. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk menyebutkan rekan-rekan kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Tasya Lestari Amelia atau saya sendiri. Yang kedua Muhammad Dimas. Yang ketiga Al-Ghazali. Yang keempat Muhammad Hanafi. Yang kelima Maharani. Yang keenam Nurhaini. Dan yang terakhir ialah Nurulan. Baiklah, langsung saja saya memaparkan materi saya mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoretis dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasi lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Dalam pembelajaran juga terdapat komponen-komponen pembelajaran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Selanjutnya materi saya persilahkan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses pelajaran itu sendiri. Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik, student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru,
teacher of teaching. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan itu sendiri. Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik, student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru, teacher of teaching. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan di dalam dirinya. Ciri-ciri pembelajaran: 1. Rencana, 2. Kesalingtergantungan, 3. Tujuan. Rencana ialah penataan ketenagaan material dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. 2. Kesalingtergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran. 3. Tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat manusia dan sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan. Komponen pembelajaran memiliki tujuan. Komponen pembelajaran: 1. Tujuan, 2. Bahan pelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan tersebut mempunyai jenjang dari yang luas dan umum sampai pada yang sempit dan khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan tujuan yang berada di bawah akan menunjang tujuan di atasnya. 2. Bahan pelajaran. Bahan adalah salah satu sumber pelajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran. Karena bahan adalah salah satu inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Kali ini saya membahas tentang ciri-ciri pembelajaran lebih detail. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati oleh guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Sekian. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan karena akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang menggunakan metode bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. Yang pertama, alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Alat adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Pengajaran yang berfungsi sebagai perlengkapan, sebagai alat bantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat bantu alat dan alat bantu. Alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan, dan sedangkan alat bantu adalah berupa globe, papan tulis, kapur, dan yang lain-lainnya. Kualitas dan kuantitasnya. Pribadi guru serta kemampuan profesional yang berbeda-beda. Sumber pembelajaran. Dan adapun pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Pengajaran. Yang kedua, sumber pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi menurut Tuan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Tuan Nurkancana dan Sumartana, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sebagai sesuatu dalam dunia pendidikan. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebagai akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar siswa. Ketika evaluasi dapat memberikan manfaat bagi guru dan siswa, maka evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 2. Untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari setiap siswa. 3. Untuk menentukan situasi belajar. 4. Untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, kemampuan dasar mengajar. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik kepada si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Teknik penguatan dalam KBM yang bersifat verbal dapat dinyatakan melalui pujian, penghargaan, ataupun persetujuan. Sedangkan penguatan nonverbal dapat dinyatakan melalui gestur, mimik muka, atau ekspresi penguatan dengan cara mendekati penguatan. Dengan sentuhan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Dalam rangka pengelolaan kelas dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif. Sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan perhatian siswa yang belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri. Terima kasih.